Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan mengenai geofisika dan geolistrik dalam industri pertambangan. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian geofisika, perannya di pertambangan, hubungannya dengan geologi sampai ke metode-metode geofisika dan konsep pengukuran, dan yang kedua yaitu geolistrik, konsep dasarnya, resistivitasnya, hingga penerapannya di industri pertambangan. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian geofisika. Geofisika adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari sifat fisik bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanpa harus menggali secara langsung. Secara sederhana, geologi menjawab apa batuannya, dan geofisika menjawab bagaimana sih sifat fisiknya dan di mana letaknya. Hubungan geofisika dengan geologi yaitu geologi dan geofisika saling melengkapi. Kalau geologi yaitu mempelajari batuan, struktur, dan sejarah pembentukannya. Kalau geofisika yaitu mengukur sifat fisik batuan. Geologi observasi langsung, singkapan, dan pengeboran. Kalau geofisika yaitu observasi tidak langsung. Kalau geologi kualitatif. Kalau geofisika yaitu kuantitatif. Hubungannya dalam pertambangan yaitu yang pertama, geologi menentukan jenis batuan dan model cebakan. Kalau geofisika yaitu membantu memetakan kedalaman lapisan, struktur sesar, zona mineralisasi, dan ketebalan overburden. Jadi, geofisika yaitu mempercepat eksplorasi dan mengurangi biaya pengeboran. Yang selanjutnya yaitu peran geofisika di industri pertambangan. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi, menentukan prospek mineral, mengetahui kedalaman tubuh biji, dan mengidentifikasi struktur pengontrol mineralisasi. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Untuk eksplorasi yaitu menentukan batas cadangan, mengontrol kestabilan lereng, dan monitoring air tanah tambang. Yang ketiga yaitu pasca tambang, monitoring lingkungan, dan deteksi pencemaran bawah tanah. Metode-metode geofisika di pertambangan. Yang pertama yang sering digunakan yaitu metode seismik, mengukur gelombang rambat dan batuan. Digunakan untuk menentukan struktur geologi dan eksplorasi batu bara dan minyak. Konsep dasarnya yaitu gelombang merambat dengan kecepatan berbeda tergantung jenis batuannya. Yang selanjutnya metode gravitasi, mengukur variasi percepatan gravitasi bumi. Digunakan untuk mendeteksi cebakan biji, densitas tinggi. Yang ketiga yaitu metode magnetik, mengukur variasi medan magnet bumi. Digunakan untuk eksplorasi biji, besi, dan struktur geologi. Yang keempat yaitu metode geolistrik, resistivitas, mengukur tahanan listrik batuan. Digunakan untuk air tanah, batu bara, dan zona mineralisasi sulfida. Yang selanjutnya konsep dasar pengukuran geofisika. Semua metode geofisika didasarkan pada yang pertama yaitu sifat fisik batuan berbeda-beda. Densitas, magnesitasi, resistivitas, dan kecepatan gelombang. Yang kedua yaitu anomali. Jika di suatu area berbeda dari sekitarnya, muncullah anomali. Yang ketiga, forward modeling and inversi. Data lapangan
yang diolah dan menghasilkan model bawah permukaan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang geolistrik, yaitu konsep dasar sampai penerapannya. Yang pertama, pengertian geolistrik. Geolistrik adalah metode geofisika yang mempelajari sifat kelistrikan batuan dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah dan mengukur beda potensialnya. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar resistivitas. Apa itu resistivitas? Resistivitas adalah kemampuan material untuk menghambat arus listrik. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi resistivitas batuan. Resistivitas batuan dipengaruhi yang pertama kandungan air, yang kedua salinitas air, yang ketiga porositas air, yang keempat yaitu mineral penyusun, dan yang kelima temperatur. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip pengukuran geolistrik. Metode ini menggunakan 4 elektroda, 2 elektroda arus A dan B, dan 2 elektroda potensial M dan N. Arus dialirkan, berbeda potensial diukur, dan dihitung resistivitas semu. Yang kelima yaitu jenis konfigurasi elektroda. Yang pertama yaitu Wiener, yaitu sensitif terhadap variasi vertikal dan cocok untuk sounding. Yang kedua yaitu Schlumberger, yaitu baik untuk investigasi kedalaman dan banyak digunakan di eksplorasi. Yang ketiga yaitu dipol-dipol, cocok untuk pemetaan struktur dan baik untuk survei 2 dimensi. Yang materi keenam yaitu resistivitas semu. Yang terukur di lapangan adalah resistivitas, bukan resistivitas asli. Karena bawah permukaan tidak homogen, data harus diolah menggunakan software 2D atau 3D. Yang ketujuh yaitu penerapan geolistrik di pertambangan. Eksplorasi batu bara yaitu menentukan ketebalan sim dan mengukur kedalaman overburden. Yang B yaitu eksplorasi mineral logam untuk deteksi zona sulfida dan identifikasi alterasi hidrotermal. Yang C yaitu identifikasi air tanah untuk menghindari zona jenuh air saat pertambangan. Dan yang D yaitu studi stabilitas lereng untuk identifikasi zona lemah dan deteksi bidang gelincir. Yang ke-8 yaitu kelebihan dan kekurangan geolistrik. Kelebihannya yaitu non-destruktif. Yang kedua relatif murah, dan yang ketiga yaitu bisa hingga kedalaman puluhan meter. Kekurangannya yaitu interpretasi tidak unik dan dipengaruhi kondisi air dan butuh kalibrasi dengan bor. Kesimpulannya yaitu yang pertama, geofisika adalah alat bantu utama dalam eksplorasi tambang. Yang kedua, geologi memberi informasi jenis batuan, geofisika memberi gambaran sifat fisiknya. Yang ketiga yaitu geolistrik adalah metode penting karena sensitif terhadap air dan mineralisasi. Yang keempat, interpretasi geofisika harus selalu dikombinasikan dengan data geologi dan pengeboran. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.